Beberapa waktu ini, saudaraku, ketika saya mempersiapkan tentang, kita hari ini belajar tentang arti pembenaran di dalam Alkitab. Ketika saya mencoba mengerti arti pembenaran ini, saya mulai kembali kepada sebuah gambaran bahwa kita sedang berada di sebuah persidangan hukum. Dan kita ini adalah orang-orang yang bersalah, saudaraku. Dan di dalam sidang itu, kita yang bersalah ini berharap penuh untuk kita bisa dibebaskan dan dilepaskan dari jerat hukum. Tetapi itu tidaklah sesuatu yang mudah. Manusia diciptakan jatuh dalam dosa. Ada murka Allah di sini. Manusia tidak bisa lagi berjumpa dengan Elohim Yahweh. Ini putus, ada murka Allah. Diberikan penebusan. Ketika mengalami penebusan, maka murka Allah ini dipadamkan. Maka manusia dengan Elohim Yahweh mengalami hubungan yang kembali baik melalui penebusan. Di dalam penebusan ini ada yang namanya pengudusan. Pengudusan gimana gambarnya ya? Di dalam pengudusan ini pun manusia berjuang supaya melakukan sesuatu yang aktif untuk Elohim Yahweh-nya. Upaya untuk membalas kebaikan Elohim Yahweh-nya. Dari pengudusan ini. Dari pengudusan ini pun seringkali manusia itu gagal. Karena mereka tidak tahu ternyata harus do something. Untuk dia meresponi keselamatan yang sudah dia beri. Maka dari itu saya memberikan hari ini pembenaran. Karena banyak orang yang tidak tahu bahwa di dalam pengudusanmu, di dalam penebusanmu, ada pembenaran yang diberikan oleh Tuhan. Kata pembenaran ini, atau dibenarkan, di dalam bahasa Inggrisnya adalah justification. Kalau di dalam bahasa Latinnya, justificatio. Kalau di dalam bahasa Ibraninya sadak, ini nggak penting ya. Yang penting kalian saya ke info aja. Di dalam bahasa Yunaninya dikaio. Kata pembenaran ini, saudaraku, di dalam istilah hukumnya artinya begini: membebaskan seseorang dari tuntutan hukum, sehingga orang itu dinyatakan tidak bersalah atau dinyatakan benar, sehingga tidak pantas untuk dihukum. Kita di dalam penebusan ini dapat pembenaran ini, pengudusan dan pembenaran. Jadi artinya begini, engkau dan saya di dalam kematian Yesus, dengan engkau beriman kepada Yesus, maka engkau memperoleh pembenaran. Pembenaran di sini artinya apa? Membebaskan engkau dan saya dari tuntutan hukum, sehingga kita dinyatakan tidak bersalah, dinyatakan benar, dan tidak pantas untuk dihukum. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih dalam. Oke, sampai di sini Bapak Ibu bisa mengikuti? Oke. Biasanya, saudaraku, yang berhak menyatakan seseorang itu dibenarkan atau mendapatkan pembenaran itu adalah hakim. Tapi harus melewati proses mekanisme pengadilan yang benar. Itu proses panjang. Kadang saya bertanya dalam diri saya, ngapain ya saya ajarin begini? Begini loh saudaraku, karena banyak orang Kristen yang ketika dia beriman kepada Yesus Kristus, dapat penebusan, stop. Itu yang saya khawatirkan. Banyak orang Kristen yang tidak tahu bahwa mereka harus do something. Pembenaran atas seseorang itu bisa dinyatakan sah, legal, kalau ada bukti bahwa orang itu berhak untuk menerima pembenaran itu dengan bukti-bukti yang dapat ditanggungjawabkan.
Dan pembenaran ini adalah doktrin yang harus kalian pahami sebagai orang Kristen. Supaya apa, saudaraku? Karena di dalam ajaran gereja ada yang namanya soteriologi, tentang keselamatan. Setiap kita membicarakan soteriologi, saudaraku, pembenaran ini tidak boleh dilewatkan. Karena kalau orang tidak memahami pembenaran di dalam, kasusnya adalah di dalam kematian Yesus Kristus. Kalau engkau tidak memahami pembenaran ini dengan paham yang baik di dalam iman percayamu, saudaraku, itu akan bisa mengakibatkan penyesatan di dalam gereja. Untuk itu orang percaya harus sungguh-sungguh berhati-hati ketika Anda menemukan, ketika membaca Alkitab ada kalimat pembenaran atau dibenarkan. Kalau kalian menemukan kata ini dan kata ini, jangan asal dipukul rata. Karena kata-kata ini di dalam Alkitab yang masing-masing konteksnya punya maksud khusus, punya makna khusus. Beda-beda, saudaraku. Maka harus dengan cermat Anda melihat konteks dari kenapa kalimat ini dituliskan, pembenaran dan dibenarkan. Karena kalau kalian mengabaikan konteks, maka akan ada salah tafsir, dan itu akan membahayakan konsep keselamatan kalian. Jadi pada malam hari ini, pendalaman Alkitab kali ini, saya khusus membahas mengenai pembenaran yang bertalian dengan dan di dalam Yesus Kristus itu, dari kematiannya. Oke, sampai di sini Anda bisa memahami? Coba saya simpelkan lagi, saya takut juga nggak paham, saudaraku, kalian. Oke, kasih karunia itu yang kita dapatkan dari Yesus Kristus, dari kematiannya, itu memuat keselamatan jiwa yang abadi yang tidak bisa tidak. Setiap kita orang percaya harus belajar pembenaran ini dengan teliti, dengan tekun, supaya Anda memahami pembenaran yang sudah kau terima di dalam iman Kristenmu, di dalam Kristus Yesus secara lengkap, secara utuh. Maka harus dihindari bahwa kesan bahwa oh, yang belajar begini-begini itu para pendeta saja atau para teolog-teolog saja. Tidak, saudaraku. Setiap orang percaya, saudaraku, harus berteologi dengan benar. Saya ulang sekali lagi. Setiap orang percaya harus berteologi dengan benar. Karena tanpa memahami teologi yang benar, maka keselamatanmu tidak akan terwujud dengan sempurna. Justru kualitas hidup seseorang sangat ditentukan oleh pemahamannya mengenai kebenaran. Amin, saudaraku. Amin. Tetapi jangan lupa juga, jaga hatimu. Semakin engkau paham lebih dalam, semakin engkau mengerti lebih detail, jangan sombong rohani. Kita harus semakin mengerti bahwa firman Tuhan berkata, yang diberi banyak akan dituntut banyak. Kita semua harus diajar berpikir dengan sehat, dengan cerdas, dengan cermat, dengan optimal. Karena begini, saudaraku, Tuhan sendiri menghendaki engkau dan saya untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Betul nggak, saudaraku? Dengan segenap akal budi berarti dengan apa? Pikiran. Tuhan menghendaki juga orang percaya tidak sama dengan dunia ini, dengan cara memperbarui pikirannya. Kita diajak loh, seperti makanya kan kalau di dalam suara kebenaran itu selalu dikatakan apa? Kau harus punya pikiran dan perasaan Kristus. Artinya kau harus diperbarui terus. Maka tidak bisa dilepaskan dari kalimat itu bahwa kita harus memperbarui pikiran kita menggunakan alat kebenaran yang juga bertalian dengan hal-hal yang memang sifatnya doktrinal begini. Coba kita buka yuk. Alkitab itu berkata begini, saudaraku. Allah itu hakim. Coba buka. Mazmur 7 ayat 8 sampai 11. Bisa tayangkan? Mazmur 7 ayat 8 sampai 11.
9 coba. 9 sampai 12. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku. Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah hakim. Coba buka lagi Kisah Rasul 17:31. Firman Tuhan berkata begini, karena ia telah menetapkan suatu hari, bisa ditayangkan? Kisah Rasul 17:31. Oke, saya bacakan ya. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia, oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dan membangkitkan dia dari antara orang mati. Masih ada 2 ayat lagi membuktikan Allah itu hakim. Roma 2 ayat 5. Bisa ditayangkan? Firman Tuhan berkata, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Lagi satu lagi terakhir, Roma 3 ayat 5. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya. Dari ayat-ayat ini, saudaraku, ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah hakim. Sebagai hakim, keputusan Allah itu pasti berdasarkan koridor hukum. Jadi keputusan Allah itu berdasarkan koridor hukum atau tatanan yang benar di dalam dirinya, sebagai pribadi yang maha adil dan maha benar. Jadi dalam hal ini, saudaraku, Allah itu adalah hakim. Allah itu juga hukum. Sebagai hakim, keputusan Allah yang adil itu berdasarkan koridor hukum atau tatanan yang benar di dalam dirinya. Sebagai pribadi yang maha adil dan maha benar. Maka di dalam hal ini, Allah sendiri itu adalah hukumnya. Tenang dulu, lanjutin dulu supaya kalian paham. Mungkin agak sulit ya memang, tapi ini memang harus tahu kalian. Berhubung Allah itu adalah Allah yang adil, maka semua tindakan Allah itu berdasarkan format keadilan. Semua yang dilakukan Tuhan itu di dalam format keadilannya. Di dalam diri Allah terdapat hukum keadilan yang sempurna. Ia bertindak berdasarkan prinsip-prinsip keadilannya Allah itu sendiri. Dan Allah itu adalah Allah yang tertib, bukan Allah yang sembarangan, saudaraku. Artinya begini, di dalam diri Allah itu ada sistem, ada hukum, ada rule yang tidak bisa dilewati oleh dirinya sendiri. Atau yang sering saya katakan, Allah punya tatanan. Jadi begini, pribadi Allah itu seorang hakim, tetapi di dalam pribadi Allah ada hukum, tatanan. Paham ya? Sampai di sini simpelnya begitu. Dan di dalam dia sebagai hakim dan di dalamnya ada tatanan hukum yang memang rapi dan detail. Di situ ditunjukkan format keadilan Allah. Allah tidak bisa kolusi, tidak bisa nepotisme, saudaraku. Itu terdapat di dalam diri Allah itu sendiri. Jadi dia tidak bisa menyangkali dirinya sendiri. Semua tindakannya bisa dibuktikan benar, sebab di dalam dirinya ada hukum dan tatanan yang
ketat yang ditegakkan oleh dirinya sendiri. Ini nanti akan terlihat sampai nanti kematian Yesus segala. Ini ada hubungannya. Jadi ini jelas dulu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, saudaraku, Allah harus menyatakan memang manusia itu bersalah. Amin. Salah toh, memang dia salah. Itulah sebabnya Allah harus mengusir mereka dari Eden. Itu sebagai bentuk format keadilan Allah. Diusir manusia keluar. Keluar. Kau harus tinggalkan Taman Eden. Dan pengusiran itu, saudaraku, jelas menunjukkan peta format keadilan Tuhan yang memang harus ditegakkan. Oke, sampai di sini paham? Paham? Oh iya, puji Tuhan. Kalau semisal, saudaraku, Allah bisa diajak kompromi hari itu, Adam tetap bisa tinggal di dalam Taman Eden. Wah, itu rusak, saudaraku. Berarti kita tidak punya Allah yang punya tatanan rapi. Tapi hari itu manusia itu sangat dicintai oleh Bapa, tahu nggak, saudaraku? Dia sangat mencintainya sampai, saya kira ya, hari itu, saudaraku, seperti kita seorang bapa kepada anaknya, semurka-murkanya kita. Kadang kita memberi efek jera kepada anak kita, tapi hati kita hancur, betul nggak, saudara? Saya kira bapak pun juga mengalami hal yang sama di saat itu. Tapi tidak bisa tidak. Seperti saya punya aturan di rumah, saudaraku. Saya cukup kenceng sama anak-anak saya. Ketika dilanggar, apalagi si bontot itu kan pinter itu ngerayu, yang kecil Hansel tuh, ya, jujur, dengan mukanya yang lucu karena dibuat-buat sengaja, dengan poninya yang begitu, wah, saudaraku, saya langsung, aduh, meleleh hati kita. Betul nggak? Betul nggak? Anak-anak kalau masih kecil kan begitu kan, pakai cara-cara trik, mereka tahu cara ngetrik kita. Waduh. Tapi saya punya tatanan. Nggak ya nggak. Nah itu Bapak juga sama. Ketika dia mengusir manusia Adam Hawa pada waktu itu keluar dari Taman Eden, itu menunjukkan peta keadilan, format keadilan Allah. Tetapi memang ternyata manusia terbukti berbuat salah, maka apa yang dia tabur harus dia tuai. Manusia harus menuai apa yang memang dia tabur. Manusia harus menanggung akibat dari keputusan dari tindakannya. Karena manusia adalah makhluk, dengar baik-baik, manusia adalah makhluk yang harus bertanggung jawab dengan semua tindakannya dan pilihannya. Ini bagian dari pemerintahan Allah yang harus digelar secara adil. Dengan demikian, saudaraku, ketika manusia diusir keluar, Allah tidak bisa dipersalahkan. Allah tidak kolusi, tidak nepotisme, sebab Allah adalah Allah yang adil. Allah juga tidak memandang muka. Jika Allah harus mengampuni orang berdosa, maka harus ada perangkat hukum. Harus ada perangkat hukum atau tatanan yang bisa menjadi landasan untuk memberi pengampunan kepada manusia. Itu yang saya maksud dengan fungsi dari pembenaran, saudaraku. Dari cerita ini kita bisa melihat manusia tidak bisa dibenarkan tanpa perangkat yang dapat menjadi dasar asas keadilan. Aduh, repot ya, saya ngomongnya gimana ya? Manusia tidak bisa dibenarkan tanpa bukti-bukti yang bisa atau ada pengganti dalam hidupnya. Supaya manusia ini dibenarkan dan diloloskan dari yang namanya jerat hukum. Karena Allah tidak bisa mengampuni dan menyatakan bahwa manusia bisa dibenarkan berdasarkan kedaulatannya atau seleranya. Tidak bisa. Karena hakikat Allah itu adalah Dia kudus, Dia juga adil. Ini hakikat Allah. Jadi tidak mungkin ada tindakan Allah di luar hakikat Allah itu. Ia punya sistem, Dia punya hukum, Dia punya role sendiri di dalam dirinya
Ketika Allah menyatakan bahwa manusia tidak bersalah atau dibenarkan, hal itu harus melalui proses panjang yang jujur dan adil. Jadi harus ada pembuktian bahwa telah ada yang menanggung hukuman akibat pelanggaran yang dilakukan manusia, sehingga manusia dapat dinyatakan bebas dari hukuman. Ini skema pengadilan yang nanti engkau dan saya juga sama, saudaraku. Sampai di satu titik, nanti suatu hari ketika end of days, di penghakiman Tuhan, engkau dan saya dipaksa Tuhan hari ini, ayo berjuang, engkau jadi corpus delicti. Menjadi contoh bahwa ada loh manusia yang bisa hidup seperti putra tunggalku. Maka di saat itu, ketika kita bisa menjadi corpus delictinya Tuhan, menjadi saksinya Tuhan, Allah punya kesempatan untuk menjebloskan mereka masuk ke neraka semua, dengan orang-orang yang tidak percaya kepada dirinya atau yang berbuat jahat. Maka kalau kita tahu, saudaraku, mengiring Tuhan itu tidak hanya jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen itu harus mengerti hal-hal begini, supaya kita mengerti bahwa inilah kasih karunia Tuhan. Bapa ingin berjuang supaya engkau dan saya tidak masuk ke dalam lubang neraka. Itulah kasih karunia. Oke, sampai di sini dulu. Bapak Ibu bisa mengikuti? Amin? Aminnya lemes. Amin? Oke. Terus pastor, gimana kalau sudah mendapatkan kasih karunia? Dari dalam diri Allah itu, manusia ditugaskan satu hal, dia harus meresponi anugerah. Sehingga manusia bukan hanya dibenarkan. Sekarang posisi kita adalah manusia yang gagal karena Elohim Yahweh ada ini, maka manusia posisinya sudah dibenarkan. Dikuduskan, sudah ditebus. Ini posisinya. Lah, sekarang kita sudah sampai di titik ini. Tadi pembenaran Allah melalui, maka engkau mendapatkan pembenaran. Lalu apa selanjutnya? Selanjutnya manusia yang menerima karunia ini harus meresponi anugerah. Sehingga manusia bukan hanya dibenarkan, tetapi harus melangkah menjadi sungguh-sungguh pribadi yang benar. Menjadi benar. Orang-orang yang dibenarkan harus memiliki kesediaan untuk diproses Tuhan di hari hidupnya yang singkat, supaya dia memang benar-benar jadi orang benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya benar di mata manusia, tetapi benar di mata Tuhan. Dan penebusan oleh darah Tuhan Yesus di kayu salib ini adalah jalan pembenaran itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu ini, ketika saya berkata tadi ya, kalimat ini yang berkata, bukan hanya benar di mata manusia, tetapi memang benar di mata Tuhan. Dan itu standar kebenaran Tuhan. Percaya nggak saudaraku, kalau Anda mendeteksi ulang hari hidupmu 24 jam, maka ketika kita berkata, harus Stephen Lim, kau harus benar-benar benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Coba Anda buat list nilaimu berapa. Semakin saya tahu itu, saudaraku, ternyata nilaiku masih jauh dari apa yang dikatakan benar di pemandangan Tuhan. Meskipun statusku sudah dibenarkan, tapi aku belum menjadi orang yang benar-benar benar di mata Allah. Paham nggak, saudaraku? Sekarang ini kita ini sudah action dari Tuhan, dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Sampai di sini, ini action kita. Jadi kematian Yesus ini memang sudah membatalkan semua tuntutan hukum. Semua sudah beres. Semua sudah beres, saudaraku. Dengan pengorbanan Yesus, maka siapapun tidak lagi bisa mendakwa manusia sebagai oknum yang bersalah. Karena kita mengalami pembenaran.
Karena Tuhan Yesus menggantikan tempat kita sebagai pihak yang bersalah, digantikan oleh Dia. Dengan demikian, sebagai orang yang dinyatakan tidak bersalah, maka kita bisa dengan keberanian kita menghampiri Elohim Yahweh yang Maha Kudus. Dan Yesus itu jadi perantara kita. Saya ulang sekali lagi. Ketika kita dibenarkan ini, saudara. Tadi yang saya gambarkan di sini ya, sama Elohim Yahweh, ini hubungannya sudah dikembalikan sebetulnya. Dia sudah aktif. Ini keaktifannya dia. Dia menunjukkan cintanya kepada dirimu. Sekarang dia menunggu kita berbuat sesuatu. Hubungan yang sudah diperbaiki itu, dengan berani kita bisa dengan segala keadaan diri kita, kita sekarang bisa menjumpai Elohim Yahweh dengan perantaraan putra tunggalnya itu. Jadi boleh saya gambarkan begini, tanpa keselamatan dalam Yesus, maka tidak ada rekonsiliasi atau tidak ada perdamaian tanpa salib. Jadi kalau berbicara mengenai pembenaran, saudaraku, maka hal ini langsung menunjuk bahwa manusia adalah oknum yang sebetulnya salah, membangkitkan murka Allah, tetapi karena anugerah kasih Tuhan sendiri, maka manusia menerima yudisial apa yuridiksi ya, saya tidak tahu nama hukumnya, antara itulah. Maka Anda dan saya dideklarasi oleh Allah bahwa engkau tidak bersalah. Dan pembenaran ini, saudaraku, berangkat dari anugerah semata-mata yang diberikan oleh Tuhan. Inilah kasih karunia yang sangat besar. Bapak Ibu, sampai di sini Anda memahami? Amin. Maka inilah kasih karunia yang sangat besar. Dan ini kita belum lama, kita sedang merayakan Pentakosta. Saudaraku, Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Tidak hanya momen di Pentakosta, saudaraku. Dia ada di dalam diri kita. Roh Kudus itu ada, dan itu memang fasilitas yang diberikan setelah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kau beriman kepada Dia, automatically ada. Anda yang tidak mau on-kan. Maka banyak pemahaman yang salah tentang itu. Dan Roh Kudus itu adalah pribadi yang mewakili Yesus, karena Yesus sudah naik ke surga. Betul nggak, saudaraku? Dia mewakili Yesus. Dan Roh Kudus itu Anda harus tahu, itu Roh Bapa itu sendiri. Itu bukan pribadi yang lain. Dia, Roh Kudus adalah Roh Bapa itu sendiri. Maka dari itu, sekarang adalah tugasmu dan tugasku ketika kita mengerti begitu complicatednya sebuah salib itu untuk engkau dan saya. Di dalamnya masih ada banyak serabut kalau saya bongkar banyak, saudaraku. Tetapi yang saya khawatirkan adalah sebegitu murahnya orang Kristen hari ini menanggapi proses keselamatan Tuhan. Maka saudaraku, melalui kematian Tuhan Yesus, manusia tidak bisa membanggakan kesalehannya. Karena kesalehan manusia tidak bernilai sama sekali tanpa korban Yesus di kayu salib. Kalau tidak ada pembenaran, maka perbuatan baik apapun tidak berarti sama sekali. Coba Yesaya 64 ayat 6. Oke, saya bacakan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudaraku, tanpa korban Yesus semua sia-sia.
Tetapi perjalanan hidupmu dan hidupku tidak berhenti hanya sampai di sini. Perjalanan hidupku dan hidupmu harus sampai di titik menjadi sungguh-sungguh benar di mata Allah. Sekarang kita manfaatkan kesempatan yang ada. Kita menjadi bagian partner bersama dengan Roh Kudus. Gerakkan hidupmu, saudaraku, dari hal-hal kecil. Pribadi yang menghormati kematian Tuhan, pribadi yang menghormati kasih karunia, pribadi yang menghormati pembenaran, pengudusan, dan penebusan dalam hidupnya, dia akan berjuang di dalam 24 jam 7 hari hidupnya dengan berupaya hidup tepat di pemandangan Allah. Dan itu menyakitkan, saudaraku. Maka kemarin kalau Bapak Ibu ada yang ikut di Night Prayer Community Zoom, saya berkata di situ begini. Seseorang kalau tenggelam di dalam kebenaran, artinya seseorang menjadi partner kerja seorang Stephen Lim. Sudah ada yang namanya Injil benar diberikan kepada saya. Sudah mendapatkan pembenaran, pengudusan, penebusan, ditambahi dengan Roh Kudus, ditambahi dengan rema Tuhan. Di sini, saudaraku, ditambah dengan mengikuti Roh Kristus dan melahirkan Roh itu sendiri. Ini satu paket, saudaraku. Dan ini semua yang akan membawamu untuk bisa hidup di dalam kesucian. Di dalam kesucian ini, saudaraku, engkau bertarung dengan hari-hari hidup. Maka engkau akan melahirkan yang namanya kepekaan. Kepekaan ini akan melahirkan yang namanya ketepatan hidup. Bukan ketepatan, lebih kepada melakukan kehendak Bapa. Dan kalau kau terus berjuang, saudaraku, kau bisa sempurna. Dan sempurna itu artinya apa? Kembali ke rancangan Allah semula. Dan sampai kau berjuang sampai mati, kau bisa menjadi corpus delicti-nya Tuhan. Ini peta kerja kita, saudaraku. Dan ini berat. Sebetulnya ya ini terus nih. Ini puteranya ini terus. Ini, kalau ini fasilitas. Tapi kalau ini perjuangan, saya nggak bisa ngomong itu fasilitas. Ini bukan. Ini harus diciptakan. Seperti yang sudah pernah saya ajarkan. Hidup di dalam roh. Roh ini roh kecil. Roh ini yang harus kita create melalui ini semua. Kalau Anda tidak hidup di dalam tuntunan roh yang dihasilkan dari Roh Kudus dan Roh Kristus, maka engkau akan meleset. Nah, pastor, terus gimana? Simpelnya gimana, pastor? Simpelnya duduk di kamar doamu. Terus nggak tahu ngomong apa, duduk aja. Terus ngapain, pastor? Dia diem aja. Iya, diem. Kalau memang sulit, pasang ada lagu apa? Instrumen atau lagu-lagu gereja, pasang. Anda duduk diam saja. Teduhkan hatimu, jauhkan dari semua pikiran yang berkelana kemanapun, diam. Berjuang. Minim 5 menit. Kau duduk, katakan kepada Tuhan, Lord, aku mau ngomong apa, aku nggak tahu. Pertama saya begitu, saudaraku. Aku mau ngomong apa, aku nggak tahu, Tuhan. Tapi saya begitu, 5 menit saya ngomong, Tuhan, aku kotor, Tuhan. Saya kotor, saya merasa kotor banget. Saya jauh dari Tuhan. Tapi dari 5 menit itu, saudaraku, lama-lama saya kok bisa mau melakukan sesuatu ya. Tiba-tiba bisa muncul sebuah suara nggak tahu dari mana. Dulu saya kan nggak tahu, itu nurani kita kan. Stephen jangan. Tapi mesti tak tabrak lagi.
Semakin hari, dulu saya nggak bisa begini, saudaraku. Saya 2 menit aja sudah semutan. Sekarang saya suruh begini 1 jam saya kuat, saudaraku. Dulu nggak bisa, bener. Nggak bisa. 5 menit, aduh. Kakinya kaku semua. Sekarang, Dan sampai di titik hari ini saya bisa berkata, ternyata 5 menit pertamaku itu yang membawa diriku terbang tinggi kemana aja. Bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena dari 5 menit itu ada kepekaan. Roh Kudus bekerja di situ. Nak, jangan. Nak, lakukan ini. Tenang. Tenang. Kadang kita mematikan suara itu, tapi nanti ya saudaraku, kalau engkau sudah melatih kepekaanmu dengan Tuhan, setelah kau tabrak dosa itu ya, langsung suara itu kenceng seperti mengingatkan dan kau, aku harus kembali. Itu bedanya orang yang duduk dekat kaki Tuhan dengan yang tidak. Terakhir, 5 menit terakhir. Kau dan saya hidup, saudaraku, 24 jam 7 hari. Dengan fasilitas yang sudah ada tadi. Kau mau on atau mau off? Itu pilihanmu dan pilihanku. Deal dulu. Setuju gak? Mau di on, mau di off kan terserah kita. Tapi kalau kamu on, saudaraku, dengar baik-baik, hidupmu menderita. Sangat menderita. Kau seperti orang bodoh. Kau seperti domba yang masuk di dalam pemotongan. Kita bisa berkata, Bapa, mampukan aku. Tapi dunia memandang bodoh kau. Menderita, pikul salib, disalahpahami, dihina, dilecehkan, direndahkan, semua kau terima. Makanya kemarin malam saya katakan di dalam Night Prayer Community, saya katakan apa? Sebelum kau mengiring Tuhan sungguh-sungguh, sebelum kau meng-on-kan ini, lihat dulu anggarannya, mampu bayar nggak? Kalau nggak mampu bayar, jangan iring Tuhan. Pasti kau berhenti tengah jalan. Iring Tuhan bayarannya segenap hidup. Tidak bisa ditawar. Jadi malam hari ini berterima kasihlah kepada satu pribadi yang membawa dirimu dan diriku sampai terciptanya sebuah keselamatan, yaitu Elohim Yahweh. Tanpa itu semua kau juga jangan lupa berterima kasihlah kepada satu pribadi lagi, yaitu Tuhan Yesus yang sudah memberikan hidupnya supaya keselamatan, pembenaran, justifikasi itu terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Maka hari ini jangan sampai kau buang atau kau anggap murah keselamatan itu dengan hidup yang kotor. Satu kali lagi saudaraku, sebelum tutup, saya tutup dengan kalimat ini. Orang yang berani meng-on-kan untuk mengiring Tuhan, dia harus mematikan segala keinginannya. Pastor sudah belum? Saya berproses sampai di titik hari ini, saudaraku. Tadi atau kemarin kita baru bicara. Sekarang saya sudah tidak ada keinginan yang lain selain aku tepat di mata Tuhan. Dulu lihat baju, lihat sepatu, lihat handphone, lihat apa, saya masih punya keinginan loh saudaraku. Ya apik ya, bagus ya. Tapi sekarang saya sudah di titik masih bisa dipakai, pakai. Masih ada, pakai. Syukuri. Karena kalau engkau, seperti renungan tadi pagi di renungan The Message ya, kalau engkau masih punya banyak keinginan saudaraku, lemak-lemak keinginan itu akan menutupi matamu untuk tertuju kepada Tuhan. Kita ini seperti lorong ini loh, kita jalan ini, kita sudah dibawain bekal sama Tuhan. Nah, kamu tinggal ikuti aja jalan.
Terus nyontohnya siapa? Kan udah tak siapin semua nih. Kamu boleh, kamu keluarin. Kalau dicegat orang, kamu keluarin tiketnya. Nanti ya, tiket pembenaran, tiket pengudusan, tiket penebusan, kamu sudah ada Roh Kudus. Itu tiketnya, itu akan ada satpam-satpam yang kamu harus lewati hari-hari hidup. Terus aku kemana aja? Udah, ikuti, itu ada langkah-langkah kaki anakku, Yesus. Ikuti aja jalannya. Matamu fokus ke depan, jangan ke kiri kanan. Oh iya, iya Bapak. Tapi kita jalan selalu nengok-nengok kan? Oh iya, enak ya, berhenti kita di sini. Ngopi dulu, lupa kita. Padahal kita harus ke sana. Nanti jalan lagi. Oh iya, diingetin sama Pastor Stephen Lip. Nanti kita di kanan ada jual nasi goreng, kita berhenti lagi. Dan yang saya khawatirkan, saudaraku, banyak orang Kristen yang tidak sampai ke sana. Dan itu banyak sekali. Bahkan pendeta. Saya takut hidup saya nanti endingnya saya tidak sampai di situ. Makanya saya sungguh-sungguh berjuang. Saya pernah buat renungan, saya berkata begini, hari ini hari kapan ya akan tayang kok. Saya habis rekaman, saya ngomong begini, oh tadi ya, atau gimana ya, kalau nggak perlu, jangan kumpul sama teman-teman yang tidak membawamu baik. Bukan antisosial, saudaraku, tetapi engkau memang harus tidak boleh dicemarkan dengan hal-hal yang tidak perlu. Karena kalau kita kumpul sama teman, omongan kotor bisa keluar, kata-kata kotor bisa masuk, tontonan-tontonan yang tidak benar bisa melewati diri kita, dan itu tidak membawa kita. Kita sudah naik tangga level 13 jadi melorot jadi level 7 lagi gara-gara kumpul, ketemu 20 menit merusak. Gak usah teleponan yang gak perlu, gak usah WA yang gak perlu, gak usah baca yang gak perlu. Nanti gempa bumi Jawa Tengah ambruk separuh, gak perlu. Kita bisa berkata begini, apapun terjadi gonjang-ganjing hidup, asal aku punya Tuhan dan aku dipunyai Tuhan, aman. Mati ya wis. Setuju saudaraku? Amin. Fokus ya. Siapa yang mau hidup sampai ke tujuannya? Angkat tanganmu. Wah, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yuk. Oke, kita bangkit berdiri.